Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang budidaya ikan gurame gitu ya. Kita akan bahas dengan singkat dari berbagai macam. Yang pertama adalah dari segi keuntungan gitu ya. Kalau keuntungan budidaya ikan gurame sebenarnya itu sangat besar sekali ya teman-teman. Sangat besar sekali karena memang ikan gurame ini salah satu ikan yang tergolong mahal harganya. Kenapa? Ya karena memang ikan gurame ini adalah salah satu ikan yang sangat susah sebenarnya untuk dibudidayakan. Nah, makanya harga ikan gurame ini stabil mahal. Nah, jadi kalau kita berhasil dalam budidaya ikan gurame, maka dalam segi keuntungannya itu sangat besar sekali teman-teman, berlipat-lipat dari biaya yang kita keluarkan untuk memulai budidaya ikan gurame. Contohnya yang ini, saya beli beberapa butir telur dan sekarang kalau dijual udah seharga Rp600 per ekor, dan itu biayanya paling hanya mengeluarkan 300 ribuan. Dan kalau saya jual sekarang dengan populasi sekitar 2000 ekor, nah itu sangat lumayan teman-teman. Jadi penghasilan dari budidaya ikan gurame itu sebenarnya sangat besar, tetapi kalau sahabat itu berhasil dalam membudidayakannya, karena memang tidak sedikit orang yang memulai budidaya ikan gurame kemudian gagal dan ikannya itu pada mati teman-teman. Nah, makanya di sini ikan gurame ini mahal karena memang sangat susah dibudidayakan. Tetapi kalau sahabat benar-benar menekuni, menggeluti dan memahami tentang budidaya ikan gurame, tentunya itu tidak akan terjadi gitu ya. Maksudnya budidaya ikan gurame itu tidak susah teman-teman, tetapi gampang setelah teman-teman itu dengan tahapan proses gitu ya, dari awal tentunya hanya bukan berhari-hari gitu ya, tetapi bertahun-tahun menggeluti dan tentunya udah ketemu gitu ya, kuncinya di mana gitu ya. Karena memang kalau kita membudidayakan ikan gurame hanya berbulan-bulan gitu ya, itu tidak akan kita pahami teman-teman. Tapi kalau udah bertahun-tahun gitu ya, kita sering kemudian kita memahami tentang ikan gurame dari mulai segi air, segi posisi kolam, dan kemudian dari segi pakan dan sebagainya, tentunya nanti sahabat akan mudah untuk membudidayakan ikan gurame teman-teman. Walaupun kita menggunakan kolam plastik seperti ini, tetapi kalau teman-teman udah menguasai gitu ya, udah paham, tentunya akan berhasil dan bisa menghasilkan yang sangat besar teman-teman. Nah, intinya bagi sahabat kalau ingin membudidayakan ikan gurame, tentunya sahabat harus berani mencoba gitu. Walaupun nanti di perjalanan ada gagalnya, itu hal biasa teman-teman, karena kita harus tahu apa kegagalannya dan kenapa gagal gitu ya, supaya nanti kita itu harus berpikir dan harus memecahkan masalah tersebut. Makanya nanti kita akan mencari solusinya bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Kalau kematian, supaya tidak terjadi kematian dengan jumlah yang banyak dan sebagainya. Nah, sehingga nanti sahabat akan mengetahui gitu ya, dari segi faktor, dari segi air, kemudian dari segi tentunya kualitas indukan, kualitas telur, kemudian kualitas kolam juga dan sebagainya, sehingga nanti sahabat akan berhasil dalam budidaya ikan gurame walaupun menggunakan kolam plastik teman-teman, dan hasilnya itu sangat lumayan gitu ya. Apalagi kalau sahabat udah mahir di dalam budidaya ikan gurame dan kemudian memiliki kolam yang banyak, nah itu bisa penghasilannya itu sangat luar biasa. Nah, jadi untuk membudidayakan ikan gurame, walaupun saya ini bertahun-tahun di budidaya ikan gurame, tetapi ada aja kegagalannya teman-teman ya. Kegagalannya, kematiannya ikan itu ada aja, selalu ada teman-teman ya. Tetapi tidak sesering keberhasilannya kalau udah kita sering teman-teman, tetapi akan selalu ada gagalnya teman-teman.
Dalam artian kalau kita ternak dari mulai telur di kolam plastik dan kemudian jumlahnya hanya tinggal beberapa ekor. Kalau kita tebarnya 5.000 butir, mungkin nanti yang hidup hanya 2.000 atau 1.000, bahkan ada yang 500. Itu selalu saya alami teman-teman, walaupun udah bertahun-tahun. Tapi biasanya dalam beberapa fase perputaran gitu ya, itu hanya 1 kali saya alami dan kemudian 2 kali alami. Nah, dan kemudian teman-teman, kenapa sih kalau kita mau pembesaran di kolam tanah itu harus ada yang namanya perabukan? Nah, kalau perabukan itu adalah penebaran kohe ayam yang sudah tercampur dengan sekam padi, kita tebarkan ke kolam yang kering teman-teman ya, kolam yang kering yang belum kita isi air. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah proses penebaran gitu ya, atau proses perabukan kolam. Nah, ini supaya mempercepat segi pertumbuhan ikan gurame teman-teman. Kalau dari kolam plastik kita tebar ke kolam tanah yang mana kolamnya sebelumnya kita rabuk seperti ini, biasanya nanti pertumbuhannya sangat cepat teman-teman. Sahabat bisa cek ya, setelah penebaran, kemudian sahabat cek setelah 2 minggu, itu pertumbuhannya akan sangat luar biasa gitu ya. Dengan cara melakukan perabukan seperti ini, kita tebarkan semerata mungkin kotoran hewan gitu ya, ayam yang sudah tercampur dengan sekam padi, biasanya kita taburkan, kemudian rendam selama 1 minggu sampai 2 minggu, dan baru kita tebar ikannya. Dan nanti sahabat bisa lihat bagaimana dalam segi pertumbuhannya teman-teman. Nah, ini adalah proses perabukan gitu ya. Makanya dalam budidaya ikan gurame tentunya yang memiliki kolam tanah untuk segi pembesaran pasti harus melakukan yang namanya perabukan seperti ini supaya mempercepat segi pertumbuhan, karena dengan perabukan seperti ini akan menimbulkan pakan-pakan alami yang memiliki protein yang sangat tinggi sehingga pertumbuhan ikan guramenya semakin cepat teman-teman. Sekian sahabat ternak semuanya, cerita tentang budidaya ikan gurame yang sangat singkat gitu ya, dari segi keuntungan dan juga pembesaran. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel IBC Dipam dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.